Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty masih berada di Padepokan Merah Putih yang ada di desa Kaliniti, Siwal, Mbaki, Sukoharjo. Kebetulan dari pemilik Padepokan Merah Putih Pak Purwanto ini banyak memiliki peninggalan historis bersejarah dari Kerajaan Pajang. Selain tadi ada batu gilang yang biasa dipakai untuk duduk, untuk lenggan. Beliau Danang Sutawijoyo semasa kecilnya begitu keluar dari Kerajaan Pajang tinggal di Kuto Gede, langsung jumeneng noto sebagai Panembahan Senopati. Nah, kali ini Liberty akan ketemu lagi dengan beliau Mas Purwanto yang memiliki, yang merawat dari peninggalan sejarah Danang Sutawijoyo. Kali ini berupa sumur bertuah yang ternyata airnya banyak dimintai oleh mereka dari yang datang dari berbagai luar kota di Solo untuk berharap berkah akan kesembuhan. Mas Pur, kalau tadi kan sudah masalah batu gilang dikir dari Panembahan Senopati. Lah, kalau sekarang ini ceritanya masalah sumur peninggalan dari Danang Sutawijoyo ini ceritanya gimana, Mas Pur? Oh, ceritanya gini, dulu dari mbah-mbah kita menceritakan bahwa di sini sebelumnya dulu ada sumur tapi ada pohon besar, pohon bidara atau pohon widoro. Itu saat ditebang dan dari turun temurun itu dari digali tunggaknya itu ternyata malah di dalamnya itu ada sumber air. Akhirnya terus digali dalam, akhirnya dalamnya itu jadi tidak karena galian tapi memang alamiah udah terbentuk. Gitu. Akhirnya air itu sejak itu kan air paling tua, akhirnya digunakan untuk mandi, untuk berwudu dan untuk istilahnya penyembuhan gitu, air syifa. Kalau Mas Pur sendiri taunya dari mana kalau misalnya sumur ini merupakan peninggalan dari beliau Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati? Lah itu ceritanya dari mana, Mas Pur? Ceritanya juga dari Kanjeng Budi Jogohernowo. Jadi sebenarnya batu sama sumur itu satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi batu dan itu bersandingan. Jadi tidak bisa dipisahkan agak jauh-jauh. Jadi sudah dulu sudah ada sumur ini untuk mandi dan batunya sebelah timur agak utara dikit di situ. Habis mandi zikir di situ. Itu. Kalau yang pernah datang dari sini, yang dari Mangkunegaran itu gimana ceritanya, Mas Pur? Ceritanya dia kan juga pengasuh majelis zikir juga. Dia Kanjeng Amiruddin atau Joyo Amiruddin. Nah, beliaunya itu masih masuk ke negeri yang ketujuh. Nah, dia juga ahli pengobatan alternatif. Tapi medianya minta zikir. Akhirnya saya cerita, terus akhirnya Kanjeng Joyo Amiruddin itu datang ke sini dan dia minta air tersebut dengan cara dia tidak mau pakai dap, pakai nimbo. Ambil sendiri terus dulu ini Mas Pur di sini ini pertemuan dua samudra, Pai dan India di sini, maka di sini adanya pasir samud. Pasir samud itu tujuannya untuk pembersihan secara alamiah. Gitu. Kalau tadi kan sebelumnya Mas Pur sempat cerita ada warga dari Mbaluarti Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang pada saat itu agak sedikit angkuh ketika di sekitar sumur inilah. Itu kejadiannya bagaimana, Mas Pur? Nah, kejadiannya dia kan merasa mbahnya itu kan termasuk perawat makam Ki Gede Solo yang ada di sebelah timur Wisma Mloyo atau sebelah timur museum. Kan dia merasa istilahnya terah lebih tinggi karena hidupnya dari kecil lahirnya juga di dalam keraton. Nah, dia mandi di sini soalnya kan ngeremeh nih, itu air biasa, tidak seperti air yang di Sumur Songo yang dekat museum tersebut. Akhirnya dia mandi nggak anduan, terus
Saya tahu itu di sini tuh air semua. Jadi kan nggak aduan masih ada Di airnya. dada itu ada airnya semua Nah, gitu. di sini udah ada Itu airnya laki semua. atau perempuan, Mas? Laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi ada airnya semuanya. Terus dia pulang ke Baluwarti, tahu air itu berubah menjadi pasir laut. Taunya Mas Pur taunya dari mana kalau air itu udah berubah menjadi pasir laut? Itu yang mandi dia cerita sendiri. Oh, terus kembali datang cerita. Datang. Terus akhirnya dia setelah datang kedua dia lebih sopan. Pakai istilahnya wong Jawa kula nuwun, pakai uluk salam dulu. Lah, kalau syaratnya mereka yang mau ngalah berkah tentang kesembuhan atau tentang keperluan yang lainnya, hajat atau apapun, lah itu syaratnya gimana, Mas Pur? Jadi tidak ada syarat, jadi semua bisa sini dan di sini bisa ngambil sebanyak mungkin tanpa dipungut biaya. Tapi seandainya mau ngasih seikhlasnya, nggak usah pakai ternyata budget. Nggak usah bayar tertentu ya, gitu, ya, monggo seikhlasnya aja, biar sana ridho semuanya ridho. Karena Bapak udah pesen air ini tidak boleh dikomersilkan. Jadi kalau mau ngambil silahkan seikhlasnya gitu aja. Kalau selama ini mereka yang datang ke Sumur Ashifa ya, Mas, mereka itu datang dari mana saja, Mas Pur? Kemarin ada dari Trowulan, Mbah Wis ini itu sesepuh adat dari Pamengkunya Mojopahit, datang ke sini. Juga temennya dari Trenggalek, Tulungagung, Purworejo, dan Kudu sudah datang ke sini. Dan yang paling jauh datang ke sini itu teman saya yang dari Merauke ke sini. Ya. Terus mereka tuh keluhannya apa, Mas Pur? Sambate apa? Terus mereka semacam selain penyembuhan penyakit apa saja, Mas? Jadi istilahnya mungkin ini air syifa untuk semuanya. Jadi misalnya udah ke dokter nggak kunjung sembuh, akhirnya dia ambil air syifa ini dipadukan. Jadi airnya tidak, jadi ini air untuk zikir. Jadi nanti udah diambil, dizikiri, minta ridho sama Allah, mudah-mudahan disembuhkan. Jadi bukan semacam dikultikan semua, tidak boleh. Jadi kesembuhan semuanya dari Allah. Oh, tetap kesembuhan datangnya dari Allah, ya, bukan dari sumur. Ini sumur kan ciptaannya Allah. Jadi cuma sebagai media. Oh, mungkin ada semacam biasanya, Mas Pur, peninggalan sejarah yang usianya sudah ratusan tahun, apalagi ini Pajang yang lebih dari 500 tahun. Adakah semacam penjaga abstral, penjaga makhluk gaib gitu, adakah, Pak? Iya, di sini kalau yang di sumur itu saya pernah meditasi, pernah zikir, itu ada 2 naga. Tapi naga itu rupanya hijau sama putih. Gitu. Jadi dia jaga di sini dan akhirnya bisa bersandingan, tidak apa-apa. Karena kan kita kan manusia kan minal jannati wan nas, bersanding dengan manusia, dengan jin. Dan Allah mintakan di Al-Dharah itu bahwa Allah dan jin dan manusia untuk beribadah. Mama khalaqtul jin itu, ya, mama khalaqtul wa in syai'lam budun itu. Jadi bahwa manusia beriman sama jin, tapi jin itu dekat manusia, pengen ibadah sama Allah. Jadi jangan sampai berbalik setelah kenal jin, akhirnya lupa sama Allah, akhirnya jadi bersekutu. Ya, terima kasih Mas Pur. Demikian wawancara Liberty dengan Mas Purwanto selaku pemilik dari Sumur Ashifa, peninggalan masa kecilnya Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya sendiri setelah besar dan tinggal di Kota Gede, beliau mendirikan dinasti Mataram Islam, sehingga umur ini dari sumur ini usianya sudah lebih dari 500 tahun. Hanya saja masalah tembok ini baru saja diperbarui. Dulu bukan semacam tembok halus ini, dulu merupakan bangunan sumur yang ditata dari batu bata merah. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.